Saudara, sebagian warga Inggris terpaksa melalui awal tahun dengan menghadapi bencana banjir. Situasi semakin parah karena musim dingin yang mulai tiba. Sungai-sungai meluap hingga menutup akses jalan, melumpuhkan sebagian besar transportasi darat, termasuk perjalanan kereta api. Banjir juga memaksa sekolah-sekolah meliburkan siswanya lebih lama, di mana seharusnya mereka telah memulai tahun ajaran yang baru. Lebih dari 165 titik banjir dilaporkan di Inggris dan Wales. Setidaknya ada 17 panggilan darurat untuk mengevakuasi warga yang terjebak banjir. Bencana banjir kali ini, saudara, semakin diperparah datangnya musim dingin. Badai salju yang tebal menerjang seluruh negara bagian tengah dan selatan Amerika Serikat, bahkan hingga ke pantai timur. Tebalnya intensitas salju yang turun memaksa para pengguna jalan untuk ekstra hati-hati dalam berkendara. Mobil-mobil terpaksa melaju dalam kecepatan lambat, termasuk pula di dalam jalan tol. Jalanan menjadi licin sehingga rawan terjadi kecelakaan. Salju yang menebal, saudara, juga dapat membuat kendaraan terjebak. Kondisi cuaca seperti ini terjadi di beberapa negara bagian seperti Kansas dan Missouri. Badai diperkirakan akan terus bergerak ke arah timur dalam beberapa hari ke depan. Di negara bagian Indiana, Garda Nasional dikerahkan untuk membantu evakuasi warga. Sebagian otoritas bahkan telah mengumumkan pembatalan belajar mengajar di sekolah dalam beberapa hari ke depan. Informasi selanjutnya, saudara, jalan-jalan utama di Suriah dipasangi blokade untuk menghalau pergerakan militer Israel. Tumpukan tanah pohon hingga tiang lampu menjadi pemandangan lumrah di jalan-jalan kota di Suriah. Tumpukan-tumpukan material itu menjadi blokade untuk memperlambat agresi pasukan Israel. Warga melaporkan Israel telah menghancurkan rumah-rumah warga, memaksa para petani untuk tidak ke ladang dan bahkan sedikitnya 2 kali menembaki para pengunjuk rasa. Warga mencoba memberikan perlawanannya dengan menyusun blokade dengan material seadanya karena menilai kurangnya aksi dari militer Suriah. أكيد إحساس يعني احتلال يحتلك بأرضك فاضطرينا أن ندافع بأجسادنا بصدورنا العارية حتى يخرجون. وأنا كنت أتمنى أن ابني يكون شهيد وأنا أكون شهيد وأخوي يكون شهيد بس إنه يستقروا في مكاننا هذا الشيء لا يمكن. Saudara, Israel dan Lebanon masih dalam tensi tegang soal gencatan senjata. Lebanon dituduh tak memenuhi syarat gencatan senjata. Menteri Pertahanan Israel Katz, menuduh kelompok pejuang Hizbullah di Lebanon tidak memenuhi persyaratan gencatan senjata. Katz memperingatkan bahwa jika Hizbullah terus melanggar kesepakatan, maka akan ditindak. Pada Minggu waktu setempat, Katz mengeluarkan peringatannya setelah mengunjungi komando militer di wilayah utara. Dan peringatan itu menyusul tuduhan serupa terhadap Israel oleh kepala Hizbullah Naim Qassem. Katz mengatakan Hizbullah masih belum mundur di Lebanon Selatan. Sebagaimana ditetapkan dalam kesepakatan gencatan senjata, ia menambahkan bahwa jika persyaratan tidak dipenuhi, tidak akan ada kesepakatan. Ribuan orang berkumpul di Tel Aviv memprotes kebijakan pemerintah Israel. Warga mendesak agar dilakukan gencatan senjata demi membebaskan sandera. Ribuan orang berunjuk rasa pada Sabtu waktu setempat, saudara, menuntut kesepakatan membebaskan sandera warga Israel yang tersisa di Gaza. Keluarga para sandera dan pihak lainnya mengkritik cara Perdana Menteri Benjamin Netanyahu dalam menangani perang di Gaza dan kegagalan pemerintahannya mencapai kesepakatan penyanderaan serta menyerukan Presiden terpilih Donald Trump untuk mendorong Netanyahu mengakhiri perang. Sementara, saudara, pemerintahan Netanyahu menyebut upaya negosiasi sedang dilakukan demi membawa pulang sandera.
Terima kasih Anda masih bersama kami di Kompas Pagi. Saudara, gejolak di Timur Tengah akan tetap menjadi PR pemerintahan Donald Trump yang akan datang. Lalu siapa yang Trump tunjuk sebagai penasihat dalam isu tersebut? Simak liputan VOA berikut ini. Perang Israel-Hamas, penderitaan warga sipil Palestina, gejolak di Lebanon, serta runtuhnya rezim Assad di Suriah. Timur Tengah terus menjadi kawasan yang mendapat perhatian dunia. Jelang kembalinya Donald Trump ke Gedung Putih, dia memilih teman lama Stephen Witkoff sebagai utusan khusus barunya untuk Timur Tengah. Investor real estate New York itu berkampanye secara teratur untuk kampanye Trump. Hubungan dekat tersebut akan membantu Witkoff di Timur Tengah, kata analis. And so as Witkoff does need to be traveling, to be meeting with foreign counterparts, heads of state, ministerial level, he will be able to bring that kind of clout, let's say, with him, that he's somebody speaking on behalf of the president who, will have that sort of authority in those settings. Di Qatar Mei lalu, Witkoff memuji negara Teluk itu karena mendiversifikasi pertumbuhan ekonominya melalui kolaborasi pemerintah dan sektor swasta. And I sense it in Qatar. I think that they obviously had an economy that was much more geared towards petrochemical and natural gas and things of that sort, and they're expanding. Tourism is up. The hotels here are magnificent. Who wouldn't come back to this region? Para ahli mencatat, Witkoff mungkin harus melakukan divestasi dari beberapa kesepakatan real estate dengan negara-negara Teluk untuk mematuhi undang-undang AS terkait konflik kepentingan. It's absolutely something that is a great concern as we see some of these particularly business community figures in roles where they could both personally enrich themselves in negotiating terms that may be more favorable to certain countries like the Gulf countries, and also what that might mean in terms of their prioritization again of interests. Berbagai tantangan besar menanti tim Timur Tengah baru Donald Trump, mulai dari perang antara Israel dengan proksi Iran di Gaza dan Yaman, terus berkembangnya program nuklir Iran, serta upaya untuk menormalisasi hubungan antara Israel dengan Arab Saudi. Satu lagi yang ditunjuk Trump adalah Massad Boulos. Dia akan menjabat sebagai penasihat senior Trump untuk urusan Arab dan Timur Tengah. Dia adalah besan Trump dari pernikahan anaknya dengan putri presiden terpilih Tiffany. Pengusaha Lebanon Amerika itu berkampanye untuk pemilihan kembali Trump, memobilisasi pemilih Arab Amerika di negara bagian penentu Michigan. Dia lahir dari keluarga minoritas Kristen di desa Faraka, Lebanon Utara, di mana ayahnya menjabat sebagai wali kota. Oktober lalu, Boulos mengatakan konflik di wilayah itu telah menghalanginya kembali ke Lebanon. I haven't been back to my own native country, my home country, for many years because of this situation. I would love to go back. I would love for my own children to go back to Lebanon. Lebanon used to be known as the Switzerland of the Middle East, and Beirut was the Paris of the Middle East. We want this to come back. Boulos adalah kepala eksekutif SCOA Nigeria, sebuah perusahaan yang menjual truk dan alat berat di negara Afrika Barat itu. Dari Washington DC, demikian laporan tim VOA.